Halo guys, lanjut lagi kita Battle to the Heaven. Tatapan Bai Cheng akhirnya menyapu kelompok Xiaoyan dan melangkah mendekati mereka. Kamu yang bernama Xiaoyan, aku sering mendengar tentangmu dari Bai Shan. Sepertinya kau memang memiliki kemampuan, kata Bai Cheng sambil menjulurkan tangannya mengajak salaman. Melihat sikap Bai Cheng yang menjulurkan tangannya, Xiaoyan nampak menyipitkan matanya dan kemudian menjulurkan tangannya bersalaman dengan Bai Cheng. Ketika kedua tangan itu bersalaman, senyum di wajah Bai Cheng tiba-tiba mengembang. Di saat bersamaan, aura yang kuat tiba-tiba melonjak dari tubuhnya hingga menyebar dan menekan mereka yang ada di sekitarnya. Merasakan lonjakan kekuatan dan rasa sakit yang muncul di tangannya membuat ekspresi Xiaoyan nampak berubah seketika. Dengan cepat, api hijau mengalir ke telapak tangannya. Merasakan hawa panas di telapak tangan Xiaoyan, Bai Cheng tersenyum dingin, dan di saat bersamaan ia menekuk jari tengahnya membentuk busur kecil, yang kemudian menekan telapak tangan Xiaoyan hingga membuat tangan Xiaoyan mati rasa. Setelah menekan telapak Xiaoyan, Bai Cheng dengan cepat menarik tangannya. Melihat Bai Cheng yang ingin mundur setelah menekan telapaknya, Xiaoyan pun nampak kesal dan kemudian menjentikkan api hijaunya ke arahnya. Melihat api hijau yang melayang ke arahnya, Bai Cheng nampak menyipitkan matanya. Douci penghalang tiba-tiba keluar dari telapak tangannya dan memblokir api hijau itu. "Bai Cheng, apa yang kamu lakukan?" kata Hujia. "Kenapa kau cemas? Kami hanya latihan saja. Apa ada yang aneh dengan hal itu di Akademi Dalam?" kata Bai Cheng sambil menepuk lengan bajunya. Ia kemudian menatap Xiaoyan. "Karena kamu orang baru, ikutilah aturan lama yang ada. Kalau tidak, kau akan memalukan dirimu sendiri pada akhirnya. Senior Bai Cheng memang kuat. Aku akan mengingat serangan jari hari ini dan akan membalasnya," kata Xiaoyan sambil tersenyum tipis. Melihat sikap Xiaoyan yang tenang itu, Bai Cheng nampak menyipitkan matanya. "Aku akan menunggumu kapan saja, dan aku sendiri yang akan membubarkan gerbang PAN setengah tahun lagi. Akan kukatakan sekali lagi, Akademi Dalam itu ada aturannya sendiri. Aku tidak peduli siapa dirimu. Yang jelas kau akan terbaring di tanah. Sudah tidak memiliki kekuatan, berani pula kau sombong," kata Bai Cheng mengejek sambil tertawa. Mendengar ejekan Bai Cheng kepada Xiaoyan di tengah keramaian membuat Sun Er dan lainnya menjadi geram. Melihat kelompok Xiaoyan yang hanya diam saja, tawa Bai Cheng pun semakin menjadi keras. Namun satu suara tiba-tiba muncul di tempat itu. "Menghina orang lain karena tidak memiliki kemampuan dan menjadi sombong, bukankah sebenarnya kata-kata itu menunjuk pada dirimu sendiri?" kata sosok cantik Han Yu yang baru saja muncul bersama dengan 7 wanita cantik lainnya. Melihat kemunculan 8 wanita cantik itu membuat mata semua lelaki yang ada di sana nampak terpesona. "Han Yu, kenapa malah kamu yang menjadi sibuk? Aku tidak bisa melihat caramu yang menggertak siswa baru dengan statusmu itu. Bila kau memang mampu, mengapa kau tidak datang pada Lin Xiuya ataupun Yan Hao?" Mendengar kata Han Yu, Bai Cheng pun menjadi geram, mengingat sosok Lin Xiuya dan Yan Hao adalah 2 sosok puncak Daoling yang masuk peringkat 10 besar terkuat. Tatapan Bai Cheng kemudian beralih ke Xiaoyan. "Kamu cuma bisanya berdiri di belakang perempuan. Aku ingin lihat setengah tahun lagi kau bisa ngomong apa," kata Bai Cheng mengejek sambil tertawa. "Setengah tahun lagi geng putih akan bubar," kata Xiaoyan kepada Bai Cheng ketika ia berjalan melewatinya, membuat Bai Cheng menghentikan langkahnya. "Aku akan menunggumu. Aku harap kau tidak bersembunyi di belakang perempuan itu." Setelah mengatakan itu, Bai Cheng kemudian pergi dari tempat itu. Selepas kepergian Bai Cheng dan kelompoknya, Han Yu kemudian berjalan mendekati Xiaoyan. "Aku sudah bilang sebaiknya kamu menahan diri, namun akhirnya masalah itu datang juga," kata Han Yu. "Bukan salahku, mereka datang sendiri," kata Xiaoyan sambil mengangkat bahunya. "Terima kasih senior Han Yu. Jika Anda membutuhkan bantuan di masa depan, saya siap membantu," kata Xiaoyan sambil menangkupkan tangannya. Mendengar kata Xiaoyan, Han Yu tampak menggelengkan kepalanya. "Hal semacam ini hanya bisa dibicarakan di masa depan. Saat ini Anda tidak perlu membantu apapun," kata Han Yu. Mendengar kata Han Yu, Xiaoyan pun hanya bisa tersenyum tanpa daya. Ia kemudian mengenalkan Sun Er dan lainnya pada Han Yu. Dan di saat bersamaan, tiba-tiba pintu masuk menara terbuka. Han Yu kemudian membawa rombongannya dan berpisah dengan Xiaoyan. Sebelum pergi, Han Yu mengingatkan Xiaoyan untuk berhati-hati dengan geng putih Bai Cheng.
Selepas kepergian Han Yu, Xiaoyan kemudian memberitahukan kepada kelompoknya untuk menghadapi nyala api ketika melangkah masuk ke menara, dan sekaligus memberitahu mereka cara mengatasi nyala api itu. Setelah memasuki menara, tampak Sun Er yang membuka matanya dalam waktu 2 menit. Melihat hal itu, Xiaoyan nampak terkejut. Ia tak mengira kalau Sun Er mampu bangun dengan cepat, disusul kemudian Hu Jia dan lainnya. Tak lama kemudian terlihat pria paruh baya mendekati Xiaoyan dan mengatakan kalau ia diperintahkan oleh Tetua Liu untuk membawa Xiaoyan dan lainnya ke ruang latihan tingkat pertama. Xiaoyan dan lainnya akhirnya tiba di ruang latihan. Melihat ruang latihan yang seperti bangunan tua dan rusak, mereka semua nampak terdiam. Ketika mereka memasuki ruangan, mereka merasakan udara dingin yang samar bergerak di sepanjang kaki mereka. Cahaya redup di ruangan itu membuat tempat itu tidak terlalu terang maupun gelap, dengan luas yang mampu menampung hingga banyak orang. Di tengah ruangan terlihat panggung besar yang tersusun dari berbagai potongan batu hitam dengan ketinggian 2 inci dari tanah. Xiaoyan, panggung hitam itu adalah tempat latihan kalian. Anda semua tinggal menempelkan kartu kristal energi api pada masing-masing takik yang menonjol. Ketika kalian mengaktifkan energi Qi di tubuh kalian, akan ada jumlah tak terbatas jantung api yang akan muncul di tubuh kalian. Anda semua dapat menggunakannya untuk memperbaiki maupun memperkuat Douqi Anda. Jika Anda maju ke kelas Douling, Anda boleh tinggal dan berlatih hingga 5 hari di sini. Setelah mengatakan itu, pria tua bernama Hou itu meninggalkan tempat itu setelah Xiaoyan menyelipkan sebotol pil obat berharga padanya yang membuatnya merasakan senang. Di atas panggung tampak Hu Jia yang terus mengusap bebatuan hitam di atasnya sambil berkata, "Metode pelatihan ini cukup aneh, belum pernah terdengar." Mendengar kata Hu Jia, Xiaoyan pun tersenyum dan tak lama kemudian mereka semua naik ke atas panggung dan duduk bersila. Xiaoyan kemudian mengeluarkan kartu kristalnya dan memasukkannya ke lekukan tanah atau takik. Disusul kemudian oleh Sun Er dan lainnya. Beberapa saat kemudian gumpalan api aneh yang terjadi pada waktu itu kembali masuk ke tubuh Xiaoyan, dan ia pun menatap gumpalan api dengan penuh perhatian. Perasaan terbakar di saluran energi Qi-nya sekali lagi muncul. Namun kali ini Xiaoyan tidak kembali menggunakan api hijaunya untuk mengisolasinya seperti pada saat pertama ia mengalami kejadian itu. Ia segera mengerti dengan bertahan dan berkembang di bawah rasa sakit merupakan hal penting dalam pelatihan ini. Di tengah latihannya, cahaya redup tampak melintas di matanya membuat Xiaoyan membuka matanya. Pandangannya kemudian menyapu ke arah mereka yang telah terbangun dan nampak terkejut ketika melihat benang kemerahan yang menyebar di sekitar mereka. Dan ia akhirnya mengerti kalau benang merah menyebar itu adalah Douqi mereka yang tengah disempurnakan. Namun dengan semakin tebalnya benang merah itu, ia mengerti mereka yang tidak kuat tidak akan dapat terus bertahan dalam pelatihan yang cepat atau lambat akan menghasilkan racun api yang sulit untuk disembuhkan. Menyadari hal itu, pikirannya pun mulai sedikit menjadi galau. Di sisi lain, Xiaoyan juga nampak terkejut ketika melihat Sun Er terbangun dan menyapanya dengan kondisi yang nampak normal. Seolah tidak ada gumpalan api aneh terjadi yang membakar tubuhnya. Tak lama kemudian suara Yao Lao muncul di benaknya. "Dengan adanya api hijau di tubuhmu, kau dapat memperbaiki doujimu tanpa rasa takut. Gumpalan api itu hanya bagian kecil dari api jatuh hati, itu tidak akan membahayakanmu." "Xiaoyan, sepertinya pacarmu itu memiliki benda misterius yang melindungi tubuhnya." Mendengar kata Yao Lao, Xiaoyan tampak mengerti kalau Sun Er memang memiliki kekuatan yang tersembunyi. Di saat bersamaan, ia pun merasakan senang mendengar kata Yao Lao barusan. Pikiran galaunya pun mendadak menghilang, dan memutuskan untuk tinggal dan terus berlatih di menara api berkobar. "Guru, kalau begitu aku bisa terus tinggal dan berlatih di sini tanpa perlu istirahat." "Benar, dengan memiliki api hijau itu sebagai perlindungan, kamu nggak perlu khawatir masalah waktu latihan lagi." "Kalau begitu, aku tidak akan membuang waktu lagi. Jika aku bisa maju ke peringkat Douling lebih awal, aku akan memiliki kekuatan untuk merebut api jatuh hati saat tiba waktunya." Xiaoyan kemudian turun dari panggung, dan kemudian menjulurkan tangannya membantu Sun Er turun dari panggung, lalu membisikkan rencananya kepada Sun Er. Mendengar hal itu, Sun Er tak dapat menahan kejutan di hatinya. Dengan mengangguk, ia berkata, "Kamu bisa dengan tenang berlatih. Serahkan urusan gerbang Pan kepada kami bertiga. Kamu bisa terus merasa nyaman berlatih," kata Sun Er. Mendengar kata Sun Er, Xiaoyan pun menatap lekat-lekat wajah Sun Er yang cantik dan elegan itu. Satu perasaan tiba-tiba muncul di hatinya melihat Sun Er yang semakin cantik.
Entah di mana lagi ia dapat menemukan wanita seperti Sun Er, pikir Xiaoyan. Ia kemudian mengelus kepala Sun Er dan lalu berjalan keluar dari ruang pelatihan sendirian. Setelah Xiaoyan berjalan keluar dari ruang pelatihan, ia terkejut ketika melihat bahwa seluruh menara dalam situasi yang sibuk. Orang-orang datang dan pergi. Saat pintu menara terbuka, sekelompok besar orang dengan cepat berjalan ke arah pintu keluar. Situasi itu membuat Xiaoyan nampak bingung. Namun tak lama kemudian ia dengan cepat berjalan menuju bagian tengah menara. Di tengah pencariannya, pandangannya tampak menyapu sekelilingnya yang perlahan mulai menjadi sepi dan terus berjalan mencari terowongan untuk masuk ke tingkat 2. Apa kamu tidak tahu aturan kalau tidak boleh masuk seenaknya saat suara gong berbunyi? Kata salah satu pengawas. Mendengar kata pengawas itu, Xiaoyan terkejut dan menghentikan langkahnya dan hendak mengatakan sesuatu, namun pengawas itu langsung memotongnya. Tidak perlu mengatakan apa-apa, pelatihan sudah selesai, kamu harus kembali dan beristirahat sampai besok setelah racun api yang tersembunyi dalam tubuhmu telah hilang. Sebentar lagi akan ada pemeriksaan, bila Anda masih di sini, energi api Anda akan dikurangi. Melihat sikap pengawas yang terlihat keras ini, Xiaoyan pun tak dapat berbuat banyak. Namun keberuntungan tiba-tiba datang. Xiaoyan, kenapa kamu masih berada di sini? Kata Hou. Melihat Hou datang, Xiaoyan pun merasakan senang. Ia kemudian memberikan isyarat kepada Hou dengan mengedipkan matanya. Melihat isyarat itu, Hou pun lantas mengerti dan berkata kepada pengawas itu, Qinli, biar aku yang menanyakan masalah ini. Kamu bisa pergi dan melanjutkan pekerjaanmu. Baiklah, kamu harus mengeluarkannya dari sini. Jangan sampai ketahuan Tetua Liu. Mendengar kata Qinli, Hou pun mengangguk. Xiaoyan, kenapa kamu masih berkeliaran di sini? Bukankah latihanmu sudah selesai? Kak Hou, aku mau minta bantuanmu. Dengan kekuatanku saat ini, aku tidak merasakan efek apapun dengan berlatih di tingkat pertama. Untuk itu, aku ingin naik ke tingkat selanjutnya untuk berlatih. Apakah bisa Anda membantu mengantarkan saya? Mendengar kata Xiaoyan, Hou nampak terkejut. Xiaoyan, sesuai aturan yang ada, tidak peduli seberapa kuat siswa baru, mereka harus berlatih di tingkat pertama selama 1 minggu. Saat kamu berlatih di lantai pertama, racun api telah meresap ke dohjimu. Selain itu, kamu harus membiasakan dirimu dahulu, karena panas api di tingkat selanjutnya akan semakin panas. Kak Hou, metode Qi yang saya latih sekarang memiliki ketahanan terhadap racun api. Oleh karenanya, Kak Hou tidak perlu khawatir. Selain itu, saya dengar seorang dadoshi bintang 5 dapat berlatih pada tingkat 3. Mendengar kata Xiaoyan, Hou nampak tertegun. Singkat cerita, setelah menyelipkan sebotol pil obat, Ice Spirit Pill yang memiliki efek menahan racun, Hou akhirnya membawa Xiaoyan ke tingkat kedua. Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yo guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.